Enggak, mulai. Sugeng rawuh. Oh, rawuh. Sugeng rawuh, Bu. Sugeng rawuh, Mas. Sugeng rawuh, titik. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Pak Farid, nyuwun tulung jadi MC nggih. Oh, yes. Nggih. Matur suwun Pak Farid. Monggo. Sugeng rawuh teman-teman. Ini saya akan presentasi diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu karena ini acara membantu saya di tugas CGP, saya minta bantuan Bapak Farid untuk menjadi MC. Monggo Bapak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Megawati selaku Kepala SDM Sidomulyo 03, Pak Bayu selaku CGP dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo 03. Marilah kita panjatkan puji syukur dan juga Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan Pak Bayu berpresentasi budaya positif di sekolah, gitu Pak. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Baik, langsung saja susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa oleh Bapak Siddiq. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sugesti. Yang ketiga sambutan kepala sekolah. Yang keempat kegiatan inti oleh Pak Bayu dan yang terakhir penutup oleh Pak Siddiq. Baik, menginjak acara yang pertama pembukaan dan doa oleh Pak Siddiq, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Siddiq atas doanya. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama acara kita hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Menginjak ke acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka yang akan dipimpin oleh Ibu Sugesti. Mohon Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri. Dari kepala sekolah kepada Ibu Megawati, saya persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai rekan-rekan guru dan karyawan-karyawati keluarga besar SD Negeri Sidomulyo 03. Puji syukur kita panjatkan bersama-sama karena pada hari ini yang indah, pada hari yang indah ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengikuti acaranya Pak Bayu, yaitu presentasi tentang budaya positif dengan keadaan yang sehat walafiat di dalam suatu apapun. Ibu dan Bapak yang saya hormati, marilah nanti kita ikuti apa yang akan disampaikan Pak Bayu dengan harapan apa yang disampaikan Pak Bayu nanti membawa dampak positif pula untuk sekolah kita. Dengan harapan Pak Bayu nanti lulus bergerak dengan kumlot ya Pak Bayu, dan nanti ilmunya dapat diterapkan di sekolah kita dengan tujuan lebih baik dalam hal apapun, dalam hal pembelajaran, dalam hal budaya positifnya seperti itu. Dan kami harapkan nanti teman-teman yang lain juga mengikuti jejaknya Pak Bayu. Jika ada pendaftaran langsung gercep ikut mendaftar. Untuk menyingkat waktu, kiranya itu selamat untuk Pak Bayu, semoga nanti sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sampaiannya Bu Yanti. Selanjutnya acara yang keempat adalah acara inti, yaitu presentasi dan pemaparan materi oleh Bapak Bayu Kurniawan. Untuk waktu terdebat saya persilakan. Izin pindah tempat ya Pak Bayu. Terima kasih Bu, terima kasih rekan-rekan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, untuk awalan kita harus semangat dulu, sama seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di kelas tuh ngajarin murid harus tetap semangat, harus senyum. Presentasi saya adalah budaya positif di kelas. Nah, ini sebelum saya awali untuk presentasi, rekan-rekan, ini adalah permasalahan yang saya hadapi waktu di kelas 6. Dari sini kita bisa melihat ada yang tidak rapi, pakaiannya masih dikeluarkan. Nah, ada pula yang terlambat waktu masuk sekolah padahal sudah ditentukan waktunya. Yang ketiga adalah yang biasa kita jumpai, yaitu bullying. Ini ketidakhadiran tanpa ada keterangan. Dan yang terakhir, ini ada yang main gadget waktu pelajaran. Nah, dari situ kita sebagai guru harusnya bagaimana sih? Masih ingat gak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, yakni seorang guru harus senantiasa ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi contoh. Apakah kita sudah mengimplementasikannya? Tak kira hampir semuanya sudah, cuma kadang kita tidak sadar kecolongan. Terus Madya Mangkun Karso, di tengah-tengah kita memberi semangat. Jadi memberi semangat kepada peserta didik, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai guru hendaklah senantiasa bisa menuntut siswanya menemukan
jalan dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup bahagianya di masa depan. Iya, kita seyogianya seperti itu, di mana guru bisa rangkul, memberi waktu di depan anak-anak, memberi contoh yang baik. Di waktu bersama teman, kita bisa sebagai anggota keluarga memberi semangat, bisa sebagai teman, bisa sebagai kakak, sebagai bapak, sebagai ibu. Tidak cuma sebagai guru yang cuma dicontoh, kan guruku aku ngerti, enggak, bukan seperti itu. Dan di belakang waktu anak-anak sedang sedih, kita memberi dorongan, kita memberikan motivasi, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa. Ya, seyogianya seperti itu. Dan pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari budaya positif adalah salah satu cara guru untuk menuntun siswanya mencapai karakter profil pelajar Pancasila yang sekarang digaung-gaungkan. Dan keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam bentuk budaya positif. Lanjut. Nah, kita mungkin 1 menit untuk merenung ya, dari permasalahan tadi, dari video permasalahan tadi. Kita coba belajar, kita merenung, apakah aku pantas sih menjadi guru? Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus. Kita sekarang lagi menambah ilmu. Saya tidak lagi mengajari, tapi kita sedang proses belajar. Saya lagi belajar, lalu itu juga kita belajar bareng-bareng di sini ya. Kita fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu. Jadi Bapak Ibu, saya mempresentasikan ini, Bapak Ibu juga ingin tahu bagaimana sih apa yang mau diajarkan sama Pak Bayu. Ini bukan mengajarkan, tapi kita belajar bersama ya. Dan syukur atas karunia-Nya kita sampai sekarang, dan kebijaksanaan kita harus jadi bijaksana. Oke, rekan-rekan 1 menit untuk merenung. Sudah? Alhamdulillah. Karena kita sudah merenung, sudah bercermin, apakah aku layak menjadi guru. Sekarang kita biar membangkitkan semangat. Tepuk tunggal, ganda. Nah, sudah semangat? Nah, sudah semangat. Aduh. Nah, ini adalah video antara guru dan murid. Ini saya lampirkan video ini agar bisa sebagai gambaran, sebagai guru itu yang biasa terjadi atau ini sudah benar. Jadi nanti kita bisa menyampaikan pendapat kita bisa bermain jadi aktor sebagai guru maupun sebagai murid. Karya dari SD Sleman tentang terlambat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Ketemu peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Terima kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada guru Bapak yang terlambat. Maka masih ada yang terlambat?
Ina kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Gara-gara kamu, kita terlambat belajar tahu. Ina, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ina belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Ini nama terbaik. Nama. Jawab kamu lihat. Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlalu tidak siap dengan teman-teman. Tinggal saja ada kamu. Kenapa kamu terlambat? Sudah. Tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajaran ini selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Jadi bisa. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih ini yang belum datang. Apakah ada yang tahu mana? Mungkin hari ini Ina tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja.
kamu selalu terlambat setiap hari, ternyata bapak kamu sakit dan meninggal. Maka bapak ingat, maka bapak ya. Kalau Bapak masih mau hidup saya, silahkan Pak, silahkan. Bapak, maka bapak ya. Bapak ya, Tuhan, maka bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk ke dalam hal ini. Nah, dari film tersebut, rekan-rekan kira-kira sedih nggak? Sedih banget. Sedih banget. Dalam kelas tersebut, dalam suasana tersebut, saya yakin belum terbentuk namanya keyakinan kelas. Ini sudah pasti. Rekan-rekan, nah dari film tersebut, dari awal si Kinan datang sampai hari keempat. Hari pertama tadi ayahnya jatuh, hari kedua bapaknya kena stroke, hari ketiga Kinan tidak berangkat, dan hari keempat Kinan masuk tapi tidak berangkat. Nah, sekarang dari film tersebut kita sharing. Nanti saya akan memberikan dua kertas stick note. Ini dari film barusan, Bapak Ibu menyampaikan bagaimana sih film tersebut saya berperan sebagai guru dan satu lagi sebagai murid. Contohnya, apakah ini anggap aja ini saya jadi murid yang suka melempari. Gara-gara si Kinan, ini saya kasih contoh. Gara-gara si Kinan, saya pelajarannya Pak Guru jadi terlambat, jadi saya marah. Yang kedua, yang tadi Bapak Ibu lihat, apakah guru itu seperti itu harusnya? Nah, ini saya bagi, ini tak kasih sampelnya. Ini sampelnya. Yang harus saya lakukan, yang satu sebagai murid dan yang satu sebagai guru. Nanti jawaban Ibu akan saya tampung, nanti Bapak Ibu membantu saya untuk menempelkannya di lembar papan yang sudah saya sediakan. Ini tak ditentukan sebagai guru dan sebagai murid apa ini? Iya Bu. Sebagai guru berarti gitu ya. Ini berbanyak peran. Sebagai Kinan. Ibu, Bapak sambil disamping kita bertukar informasi, kita bertukar materi, kita bertukar opini.
yang kejadian tadi. Oh, ya Bu. Ada kan? Ini sebagai guru. Sana ya seperti dulu. Oke. Ya. Yang sudah bisa menambahkannya mungkin satu dua guru menyampaikan pendapatnya. Satu menit lagi. Cepat. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, kiranya cukup ya? Sudah. Oh, masih ada Bu Diana, monggo Bu Diana. Ya, terima kasih Bunya. Ini karena Bunya yang terakhir. Ini Bunya, saya minta pendapatnya. Bagaimana yang harus dilakukan seyogyanya sebagai murid maupun sebagai guru? Jangan mau berperan sebagai apa? Sebagai guru, monggo. Terima kasih Pak Beni sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi presentasi. Nah, peran saya sebagai guru di sini yang pertama mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu. Iya. Saya Pak Bayu, namanya Pak Bayu. Boleh, monggo Bu. Harus berdiri apa boleh duduk? Monggo. Benar. Oh, Terima kasih. Saya lihat videonya Pak Bayu itu jadi gemes sama Pak Guru itu. Andaikan itu Pak Guru di Sidomulyo tidak, wah pasti kena maraknya bumi. Yang pertama
guru tersebut tadi kalau di videonya tadi itu Pak gurunya terlalu gegabah kalau saya menilainya ya. Jadi seorang guru itu kalau anak terlambat dan belum betul-betul memberikan guru itu belum mendapatkan permasalahannya si siswa, sebaiknya jangan langsung memutuskan hukumannya. Setelah jelas tahu baru memberikan hukuman, dan hukumannya itu pun harus bersifat mendidik. Tadi anaknya itu disuruh berdiri sampai jam 4 gurunya tadi berakhir. Tentu saja anaknya kan seperti nanti ada trauma ya, karena sudah sedih tadi tidak berangkat, tadi ternyata bapaknya jatuh sakit, harus ngurus bapaknya dulu, akhirnya bapaknya meninggal, kan otomatis anak tadi 2 ya itunya, sudah sedih ditinggal bapaknya, sedih dikasih hukuman sama Pak gurunya. Kemudian yang itu yang jadi perhatian itu jangan sampai anak-anak kita mempunyai budaya yang seperti tadi, nyobek-nyobek kertas untuk membalas untuk itu, padahal kan temannya belum tahu masalahnya. Jadi untuk Bapak Ibu guru janganlah dicontoh yang pertama tadi. Kemudian Pak guru tadi sudah bagus minta maaf, mengidentifikasi masalahnya, tetapi kan sudah terlambat sehingga anaknya tadi sudah kadang marah, dan kalau sudah anaknya sakit hati marah, susah memberikan motivasi untuk selanjutnya. Demikian monggo ditambahi, terima kasih. Luar biasa. Senang ya punya Bu kepala sekolah kayak Bu Mindaryati ini. Luar biasa bijaksana sekali Bu. Nah, ada satu lagi guru. Adakah yang mau berperan sebagai murid? Harusnya murid itu bagaimana sih? Monggo Pak Farid atau Pak Sidik. Nah, dan tadi kan kita perempuan, sekali-kali yang laki-laki lah. Nah, berperan sebagai murid harusnya bagaimana sih terhadap Kinan? Coba, monggo Pak Sidik. Terima kasih Pak Bayu atas waktu yang diberikan. Waktu yang diberikan. Kalau semisal saya ada di posisi murid sebagai Kinan tadi, apa yang saya alami, permasalahan yang sedang saya hadapi, sebaiknya saya sampaikan kepada guru saya. Karena di rumah orang tuanya sudah, mohon maaf ya, sudah tidak bisa diajak bicara gitu. Dan yang bisa kita ajak sharing, ngobrol-ngobrol hanya guru. Jadi kalau saya cerita ke guru secara jujur dan apa adanya. Siapa tahu nanti guru saya itu bisa memberikan solusi dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi jangan tertutup Pak. Kalau tertutup nanti juga menimbulkan pikiran yang negatif dari orang lain, dari gurunya atau dari teman-teman yang lain. Jadi terbuka saja. Lalu semua. Terima kasih Pak Sidik, monggo tangan. Sebentar Pak Bayu. Boleh. Tadi di videonya Pak Bayu itu, guru itu tidak memberi kesempatan untuk anak itu menceritakan terlebih dahulu. Langsung, dok. Nah itu kan jadi anaknya takut mau menyampaikan masalahnya karena tanyanya tidak dengan dengan irama yang halus. Jadi anaknya mau menyampaikan itu takut seperti itu. Luar biasa Bu. Ya, ini dari video tadi kita banyak sekali melihat permasalahan yang ada di kelas tersebut. Kelas tersebut dari guru dan teman-teman Kinan pun tidak mendukung adanya keberadaan Kinan. Kinan datang terus kalau dalam tanda kutip itu dibully ya. Gurunya juga datang langsung Kinan sini. Nah dari situ kita sudah tahu yang diterapkan oleh Pak Guru dalam film terlambat sudah adalah tidak adanya tentang keyakinan kelas. Ini dari sampel tadi saya ambil langsung sebagai murid
Yang pertama, harus menyampaikan permasalahan pada guru. Nah, si Kinan, bagi Kinan, karena Kinan mungkin kalau ini saya menempatkan diri sebagai Kinan lupa menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Harusnya sebelumnya atau Kinan memberikan surat biar gurunya lebih mematuhi, tapi berhubung gurunya terlalu keras, jadi Kinan nggak bisa menyampaikan alasan. Yang kedua, meminta maaf pada guru dan teman-teman. Apakah tadi sudah disampaikan? Kinan menyampaikan permintaan maaf setelah bahkan dia nggak sampai menyampaikan alasannya dia terlambat karena sudah terlanjur takut terlebih dahulu. Ini dan yang saya lakukan sebagai guru, yang pertama harus mengidentifikasi persoalan siswa terlebih dahulu. Saya harus mencari tahu apa sih permasalahan dari Kinan tersebut, tidak langsung menghakimi. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Kedua, mencari solusi permasalahan karena persoalannya belum tahu, tiba-tiba belum langsung menghukum. Saya mau mencari solusinya bagaimana, belum tahu solusi permasalahannya gimana. Dan yang terakhir itu memberikan dorongan dan semangat kepada siswa pada hari keempat sampai gurunya cuma bisa meminta maaf Kinan, saya nggak boleh. Bukan seperti itu, karena si Kinan sudah terlanjur sakit, bahkan Kinan pun disentuh nggak mau sama gurunya. Kalau bukan gara-gara ayah yang ingin aku maju di masa depan, saya nggak akan mau sekolah di sini lagi. Itu karena dia Kinan sudah terlanjur sakit hati. Guru pun jadi guru, kita harus bersemangat. Kinan, ayo semangat. Karena dari awal sudah terjadi permasalahan itu, Kinan pun tidak mau. Semoga ini tidak terjadi di SD Sidomulyo 3. Nah, karena kita tadi sudah menyegar dengan dan sedikit pemahaman tentang materi film tersebut, sekarang kita mulai belajar. Nah, ini adalah implementasi keyakinan kelas yang sudah saya aplikasikan di keseharian. Coba validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita simak video lagi. Kasus pertama. Ya, siapa? Oh, minta panggil ketua kantornya Pak Bayu sekarang ya? Oke, nah, terima kasih. Mbak, tahu kenapa Bapak panggil ini? Kenapa? Kira-kira tindakan bahasa itu sesuai dengan ketika dalam pelajaran memainkan HP? Ya tidak apa-apa. Di sini Bapak tidak menyalahkan jika bahasa main HP, tapi bahasa punya alasan tidak, kenapa? Jadi tadi waktu jam 9 menuju kalau saya sempat membuat Bapak juga pernah berbuat salah, maka Bapak tidak akan mencari kesalahan, tapi mencari penyelesaian masalah. Bapak menanyakan kira-kira tindakan bahasa ketika pelajaran mengatur benar atau tidak? Tidak benar, Pak. Kenapa? Karena penggunaan HP membuat teman-teman dan Berarti bahasa tidak tahu bermain HP di kelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira kelas kita buat
kemarin bahwa bermain HP di kelas itu tindakan yang seperti apa? Nah, bahasa kan sudah tahu bahwa penggunaan HP itu tidak boleh guru menyuruh menggunakan HP pada saat jam pelajaran. Misalnya ketika diskusi, mencari materi, Google atau sebagainya lainnya. Di sini kita menyelesaikan masalah ini, tapi jangan mengulangi lagi. Kira-kira solusinya apa nih Mbak? Saya minta maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, yang penting jangan diulangi lagi ya. Dan ingat keyakinan kelas kita. Iya, silakan dengan jelas telah melakukan restitusi. Nah, Alhamdulillah Bapak tidak marah. oh dia, kenapa? Oh, sama saya di kelas saya mengganggu. Wah, mau bahas. Nah, saya ini segala raya. Ya, masuk ini sama Mas Rais bukan di sini ya. Ya, terima kasih. Ya, masuk. Ya, silakan duduk. Mas saya, Mas Rizky, tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Lalu Pak, Kenapa? karena motor bisa belum menerangkan, tapi motor untuk diskusi tentang pelajaran yang akan dipresentasikan nanti. Kira-kira kalian tahu tidak kalau tindakan itu salah? Lalu Pak, karena kita menghargai guru yang sedang menerangkan. Baiklah, di sini Bapak tidak akan menyalahkan kalian. Di sini Bapak hanya akan menyelesaikan masalah, mencari penyelesaian masalah. Di sini Bapak akan menyampaikan juga bahwa semua orang pernah berbuat salah, sama Bapak juga pernah berbuat salah. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari masalahnya apa yang kalian berbuat tadi benar atau salah, tapi Bapak akan menanyakan kembali. Kira-kira kalian senang tidak kalau guru sedang menerangkan kalian ngobrol? Tidak senang kan? Tapi kenapa kok tadi bercanda? Karena bercanda dengan diskusi mengenai materi-materi IPA yang sudah dari materinya. Nah, sekarang kita punya lagi keyakinan kelas yang pernah kita buat. Kalau di kelas, kalau guru sedang menerangkan, maka kalian Yang akan digunakan. nah, serta menghargai orang lain. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, apakah langkah kalian selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Bapak Ibu dan tidak akan Kita akan mengulangi. lagi Pak. Ya udah, oke, saya terima. Dan setelah ini kembali ke kelas ya. Ya udah, ini kembalikan rame lagi ya. Ya. Nah, itu tadi implementasi tentang keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di ruang perpustakaan. Tujuan keyakinan kelas sendiri yang pertama adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Yang pertama saja kita membuat keyakinan itu bukan berdasarkan kemauan saya sendiri, tapi bersama anak didik beserta murid. Ayo, tidak boleh buang sampah sembarangan, karena buang sampah sembarangan, satu, dipandang mata tidak
baik atau nanti buat kotor. Kita kan harus menjaganya kebersihan tersebut. Kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Ya, tujuan kita adalah untuk murid. Tujuan kita itu sebenarnya sebagai guru adalah tujuan kita itu melihat murid kita berkembang. Piye caranya? Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid-murid. Dan keempat, pembiasaan budaya disiplin positif. Nah, ini saya fokuskan keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kita harus membawa helm. Maaf, kalau kita nggak bawa helm nanti kalau jatuh kepalanya bisa pecah. Itu kita yakin apa enggak? Pastinya yakin. Tapi kalau kita nggak bawa SIM, nanti kalau ada operasi pasti ketangkap polisi kan. Oh, kalau ada operasi nanti bisa ketangkap. Jadi bisa dibedakan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu sepihak, sedangkan keyakinan itu bersama-sama. Lanjut, ini adalah segitiga revolusi, di mana kita harus memvalidasi dulu kebutuhan. Kita harus mencari tahu, terus menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh bentuk keyakinan yang biasa kita buat. Kita buat aja sambil bermain. Buat sebagai pelengkapnya, sebagai penandanya, aku dan Bu Dini atau Bu Nia itu biar indah, biar berwarna, kita buat stempel atau cap. Seluruh murid dan gurunya juga ikut. Ini salah satu contoh ya, bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini keyakinan kelas sudah dibuat. Nah, bagaimana meyakinkannya? Nah, biasanya legalnya dibuat seperti ini. Nah, cara merumuskan keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kedua, setelah siswa menuliskan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Ini contohnya gini, ini simpelnya aja. Nah, Pak, jangan ngasih PR banyak-banyak. Nah, kita ulas lagi. Kita harus menguasai materi matematika sampai perkalian dan penguasaan bangun ruang. Tapi anak-anak nggak mau PR banyak-banyak. Gimana caranya solusi menguasai itu? Otomatis karena adanya keyakinan. Ya Pak Bayu nggak kasih banyak-banyak, tapi anak-anak harus mau belajar dengan fokus ya, belajar dengan serius ya. Contohnya seperti itu. Ini simpelnya aja, mungkin nanti bisa ditambahi. Ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Tentunya kalau 1, 2 sudah di cover, yang ketiga kita harus bilang-bilang yang terpenting dulu. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Guru harus menentukan kalimat yang efektif dan positif yang akan dipajang di ruang guru. Jadi di ruang kelas. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Jawa atau bahasa gaul, kiranya kurang efektif. Dan yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ya, dibuat seperti ini dengan legalnya seperti itu. Nah, untuk sesi yang terakhir ini curah pendapat. Curah pendapat ini saya mohon bantuan untuk guru penggerak yang sudah selesai, untuk Bu Gesti maupun Bu Diska sekiranya mau menyampaikan biar saya bisa juga belajar ini.
Nah, kenapa enggak peraturan, tapi kenapa keyakinan kelas? Monggo Bu Kisti, saya minta bantuannya. Kita curang pendapat. Menyampaikan Bapak Ibu, kurang pendapat mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan. Jadi anak-anak itu diajarkan dulu mengenai keyakinan. Dengan adanya keyakinan, anak-anak itu tidak merasa tertekan. Ketika nanti keyakinan itu berubah jadi peraturan, anak-anak mengerti bahwa peraturan itu dibentuk dari keyakinan dari dalam diri, bukan karena diawasi, bukan karena dilihat orang lain, tapi itu akan tergerak sendiri dari dalam siswa kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih masukannya, terima kasih opininya Bu Kisti. Satu lagi nih, Bu Diska, mohon bantuan. Hanya menambahkan saja ya, sudah bagus yang disampaikan oleh Bu Sugisti. Cuma menambahkan sedikit saja, mengapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan. Kita menghindari kata-kata negatif dan mengubah menjadi kata-kata yang lebih positif, karena di mana itu ada peraturan, di situ ada tekanan dari berbagai pihak. Misal ada peraturan yang sudah dibuat itu menggunakan konotasi yang bersifat larangan, bersifat pemaksaan, atau bersifat idealis, yang nanti di suasana kelasnya itu merasa anak itu seperti dikekang atau tidak merasa bebas. Nah, makanya kita buat sekarang namanya keyakinan kelas, di mana setiap anak itu sama-sama bersama dengan guru itu saling mencurahkan pendapat apa yang diinginkan, dan kita rubah yang namanya dilarang sekarang menjadi apa yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Matur suwun. Tepuk tangannya untuk Mbak Kisti sama Bu Diska. Luar biasa sekali, kayak gini saya juga ikut belajar ini. Dan yang terakhir, nah ini kita sudah ke rangkaian terakhir. Ini teman-teman guru kita, biar semangat tujuan kita bagaimana ini akan saya sampaikan tentang puisi, tentang karya Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Levi. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelepas, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar panggung palaran, bukan lagi panggung palaran yang ku dengar,
dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Terima kasih. Itu presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada tutur maupun lagu saya yang kurang berkenan. Hari ini kita bisa sharing materi tentang bagaimana budaya positif diimplementasikan. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih guru. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Siti. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu atas pemaparan yang sangat luar biasa hari ini, tentunya menginspirasi bagi kita semua. Baik, demikianlah rangkaian acara presentasi implementasi budaya positif pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Bayu yang telah memaparkan materi sehingga menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Mohon saya sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan acara ada banyak kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dari apa yang sudah dipaparkan Pak Bayu Kurniawan mengenai disiplin positif. Sudah bagus, sudah sesuai dengan urutannya. Kemudian kegiatan yang dilakukan Pak Bayu juga menginspirasi rekan kerja di SD Sidomulyo 3 untuk ikut berpartisipasi menjadi calon guru penggerak pada angkatan berikutnya. Semoga kegiatan yang dilakukan Pak Bayu bisa bermanfaat bagi sekolah dan bagi guru di sekitar tempat kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pak Bayu tadi, Pak Bayu itu pokoknya luar biasa bagiku. Tadi presentasinya sudah bagus, sudah runtut, menyampaikannya juga jelas. Kemudian tadi juga terjadi interaksi dengan teman-teman juga bagus dan dapat menginspirasi teman-teman bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang betul. Terus juga bisa nanti untuk memotivasi teman-teman yang belum menjadi guru penggerak bisa ditulari sama Pak Bayu. Pokoknya Pak Bayu the best. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.